Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan untuk boleh menyembah Tuhan pada siang hari ini. Hanya karena anugerah Tuhan, ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri. Kita mempunyai Bapa yang begitu baik, begitu penuh kasih. Kita puji Dia, bless the Lord, oh my soul.
my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. We say, I have decided, decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross beside the world behind me. No turning back, no turn. I have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同治理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，人人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免我们罪我们的人，不叫我们一陷试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Shalom saudaraku yang terkasih, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat semua. Sebelumnya kita akan membaca satu perikop firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Mari saudara-saudari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Berbunyi demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mari sebelum kita sharingkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam hati untuk berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah revival ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau membukakan setiap hati kami untuk mendengarkannya serta melakukannya. Bukakan juga hamba-Mu hati yang bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan kebenaran pesan, kebenaran firman-Mu, sehingga membuat yang mendengarkan juga beroleh pengertian daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berbicara kepada hamba dan hamba siap menyampaikan pesan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang pasti setuju manusia memiliki zona kenyamanannya tersendiri. Zona nyaman adalah suatu wilayah di mana manusia itu merasa nyaman
dan tidak ingin diganggu oleh siapapun dan apapun. Sehingga bila kenyamanan ini terganggu, maka akan membuat manusianya merasakan ketidaknyamanan. Hal inilah yang dirasakan oleh seorang yang bernama Musa. Saudara-saudari yang terkasih, kita membaca perikop tadi adalah cerita pemanggilan Musa. Bagaimana Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin satu bangsa, yaitu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Pada saat itu umur Musa tidak lagi muda, saudara, berumur 80 tahun. Dan dia dikatakan pada saat itu telah menjadi seorang penggembala kambing domba. Dia teringat 40 tahun yang silam ketika pada saat itu dia menjadi seorang pangeran. Dia hidup dengan nyaman, apa yang dibutuhkannya dan menjadi kebutuhannya tersedia. Bahkan seluruh kehidupannya dijamin oleh kenyamanannya tersebut. Namun sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukannya atas perkelahian seorang Mesir terhadap seorang Ibrani. Dan lalu Musa membunuh seorang Mesir ini dan menguburkannya dalam pasir. Berita tersebut terhembus kencang dan menjadi gempar di seluruh tanah Mesir. Sehingga membuat dia merasa takut dan melarikan diri dari Mesir. Dan dia menjadi seorang pelarian, hidup berkelana di luar sana. Pada saat itu Musa yang tadinya punya zona nyaman, pada saat itu dia sudah punya pengharapan. Namun ketika dia menjadi seorang pelarian, dia kehilangan harapan. Dia tidak tahu lagi apa tujuan hidupnya. Mungkin pada saat itu kita juga bisa membayangkan bagaimana kondisi Musa saat itu. Dia menjadi seorang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Saudaraku yang terkasih. Namun keadaan itu berubah ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Yitro dan menjadikannya menantunya. Kemudian dari yang kehilangan harapan, Musa kehilangan tujuan hidupnya, dia sekarang memiliki tujuan hidup dan memiliki harapan. Saudaraku yang terkasih, dia dijadikan seorang penggembala kambing doa. Kerjaannya hanyalah mengurus kambing domba mertuanya. Dia sedang membangun kenyamanannya. Pada saat itu Musa yang tadinya sudah kehilangan harapan, dia melihat kondisinya sekarang. Dia sudah menikmati apa yang ada di depan matanya. Namun di tengah-tengah kenyamanannya menjadi seorang penggembala kambing domba, Allah kembali datang dan berfirman kepada dia untuk pergi menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Hal ini tentunya membuat Musa terusik kenyamanannya. Yang tadinya dia pikir dia ingin menghabiskan waktunya sebagai penggembala kambing domba, hanya mengurusi kambing-kambing domba yang kepunyaan mertuanya. Namun di sisi itu Allah mengganggu ketenangan, kenyamanan Musa. Saudara-saudari yang terkasih. Kemudian Tuhan meminta dia pergi kepada Raja Firaun. Namun beribu alasan dimunculkan oleh Musa ketika waktu diminta Tuhan pergi kepada Raja Mesir. Dia katakan, Tuhan, aku ini sudah tua loh. Aku ini tidak berdaya lagi. Aku ini tidak punya semangat. Aku ini tidak lagi sekuat waktu masih muda. Namun Tuhan tetap menyuruh dia pergi kepada Raja Mesir. Pergi kepada Raja Firaun. Musa berbantah-bantah dengan Tuhan. Sampai dia katakan juga dengan Tuhan, Tuhan, apa yang nanti harus saya katakan bila saya bertemu dengan bangsa Israel, bahwasanya memang engkau mengutus aku. Dan apa yang harus aku katakan kepada Raja Firaun dan menyampaikan pesan daripada engkau. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan tidak bergeming. Tuhan tetap menyuruhnya untuk pergi kepada Raja Firaun. Dan akhir ketika dia ingin bertemu dengan Raja Firaun, dia masih beralasan.
dia masih berbantah. Dia katakan, Tuhan, aku ini orang yang berat lidah loh. Aku ini orang yang petah lidah. Yang artinya tidak pandai berbicara, tidak pandai ngomong. Tuhan berkatakan, stop, aku akan mengutus Harun untuk menjadi juru bicara kepada Raja Mesir. Sehingga akhirnya Musa pun pergi. Kita setuju saudaraku, apa yang dialami Musa pada saat itu, tentu saja kita alami saat ini. Setiap kita memiliki zona nyaman tersendiri. Dan saat ini mungkin saja kita sedang membangun benteng-benteng yang kuat untuk tidak diusik kenyamanan kita. Untuk tidak dihancurkan atau diganggu. Namun apa jadinya ketika kita terlena, ketika kita terbuai oleh zona kenyamanan, kita sedang dalam satu bahaya. Apa bahayanya dari zona nyaman, saudara? Saudara, ada dua bahaya dari sebuah zona nyaman. Yang pertama, zona nyaman membuat manusia tidak lagi bisa mengerti apa maksud dan tujuan Allah dalam diri dia. Zona nyaman membuat manusia tidak lagi mengerti apa menjadi maksud dan tujuan Allah menciptakan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah menjadikan manusia, saat itu Allah sedang menempatkan maksud dan tujuan di dalam diri dia. Di dalam diri manusia. Tidak hanya manusia, semua penciptaan Allah itu punya maksud dan tujuan. Termasuk penciptaan engkau dan saya, saudara. Satu-satunya maksud Allah dan tujuan Allah di dalam menciptakan manusia hanyalah untuk memuliakan Allah semata. Layaknya seperti seorang pelari yang sedang bertanding di dalam sebuah perlombaan. Maka pelari itu akan terus berlari dan terus berlari dan terus berlari. Hanya untuk satu tujuan, yaitu mencapai garis finish. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti kisah Paulus yang sebelumnya menjadi bernama Saulus, sebelum diterangi oleh cahaya Tuhan, dia menjadi seorang pembunuh, dia menjadi seorang penyiksa orang-orang percaya. Namun apa jadinya ketika terang itu datang menerangi hati Paulus, dia mengerti, dia menjadi pribadi yang mengerti dan tahu tujuan hidupnya bagi Allah. Sehingga dia menjadi seorang yang luar biasa membela kebenaran daripada Allah. Dia mengerti, makanya dia mengatakan di dalam firman-Nya, aku ini seorang petinju yang bukan sembarang meninju. Ini menunjukkan bahwasannya Paulus sangat mengerti akan maksud dan tujuan Allah menciptakan dia. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah banyak sekali orang-orang percaya kehilangan akan jati diri dia, akan kemengertian dan tujuan dari penciptaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bukan tidak akan terjadi bila zona nyaman ini terlalu kita nikmati atau kita terbuai di dalamnya, maka satu hal yang pasti akan terjadi, yaitu kita sedang membuat jarak yang semakin jauh dengan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini introspeksi diri kita. Apakah kita sedang membuat zona nyaman tersendiri, sehingga itu akan membuat hubungan kita jauh daripada Allah dan membuat kita semakin tidak mengerti maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, apa bahayanya dari zona nyaman, saudara? Zona nyaman itu akan membuat manusia tidak lagi peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ketika zona nyaman itu semakin kuat di dalam diri manusia, itu akan membuat sensitivitas, kepekaan terhadap lingkungan dan orang lain juga semakin memudar. Saudara, bagaimana tidak? Manusia semakin dimanjakan dan dibuai oleh kenyamanan itu.
Dia tidak lagi mempedulikan apa yang menjadi permasalahan di dalam lingkungan, apa yang juga terjadi di dalam permasalahan terhadap diri orang lain. Rasa ibanya telah hilang. Tidak ada lagi kepedulian. Bahkan yang dia pentingkan hanyalah dia dan dia dan dia semata. Dia begitu menjadi egois dan egosentris. Begitu pula halnya dengan Musa yang pada saat itu dia tidak mau lagi mendengar apa yang menjadi jeritan, apa yang menjadi rintihan bangsa Israel. Oleh karena dia hidup dengan nyaman, dia hidup dengan aman oleh sebab dia sebagai seorang penggembala. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Musa diminta untuk pergi menjadi pemimpin bangsa Israel, maka pada saat itu sebenarnya Allah telah mempunyai maksud dan tujuan. Dari awal bagaimana Musa diselamatkan oleh Allah. Kemudian Musa diselamatkan dari sebuah pembunuhan massal yang dilakukan oleh Raja Firaun terhadap setiap anak laki-laki orang Mesir. Setiap anak laki-laki yang didapati harus mereka buang, mereka bunuh dengan cara membuang mereka ke sungai. Raja Firaun begitu keras, Raja Firaun begitu sadis. Namun Musa diselamatkan. Musa kemudian diangkat dan ditempatkan oleh Allah menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudari yang terkasih, itu bukan suatu kebetulan ketika Allah melalui tangan putri Firaun menempatkannya menjadi penguasa di Mesir. Musa sebenarnya apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan ingin singkapkan, itu ada di dalam perjalanan hidup seorang yang bernama Musa. Saudara-saudari yang terkasih, ketika jeritan, ketika tangisan bangsa Israel, Musa tidak lagi bisa mendengarnya. Namun ketika Musa mau keluar dari zona nyamannya, di saat Musa mau melangkah keluar dari zona nyamannya, dia kembali bisa mendengar jeritan, tangisan orang Israel. Dia menjadi peduli kepada bangsa Israel, yaitu bangsanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saja Musa berhenti dan tidak mau keluar dari zona nyamannya, maka dia seumur hidup akan mengakhiri hidupnya sebagai seorang penggembala domba. Bahkan tidak hanya itu, mungkin akan membuat dia jauh memiliki hubungan dengan Allah, dan dia tidak akan pernah diceritakan di dalam Alkitab. Justru sebaliknya, Musa kembali diingatkan untuk pada tujuan dan perhatiannya kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga pula lah hidup orang-orang percaya. Kalau saja ketika kita sedang di dalam zona nyaman kita dan kita berani melangkah keluar dari zona nyamannya, itu akan membuat kita mengerti maksud dan tujuan Allah. Kita akan membuat dimengerti oleh maksud dan tujuan Allah di dalam penciptaan terhadap manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, setiap manusia diciptakan bukan atas unsur ketidaksengajaan atau kebetulan, namun semua itu memiliki maksud dan tujuan. Karena manusia diciptakan oleh Dia, dari Dia, dan hanya untuk Dia semata. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paulus dengan jelas mengingatkan pembacanya, jemaat-jemaat di Kolose, bahwa setiap pengikut Kristus hendaknya sadar akan maksud dan tujuan penciptaan Allah. Dikatakan segala sesuatu di sini diciptakan oleh Dia, untuk Dia.
Kalimat ini merujuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya tujuan, sebagai satu-satunya fokus setiap hidup orang-orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian hendaknya setiap orang yang percaya mengetahui benar alasan mengapa Tuhan menciptakan dia. Memuliakan hanya untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya bagaimana hidupmu bisa menceritakan, bisa memperlihatkan sosok yang bernama Yesus Kristus. Saudara, dan ketika kita bisa memuliakan hidup kita, kita juga akan dijadikan sebagai pribadi yang peka terhadap lingkungan dan orang lain. Kita semakin akan menjadi pribadi yang memperdulikan lingkungan dan masyarakat. Apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan dan masyarakat, kita bagian dari masyarakat itu sendiri. Kita semakin akan peduli, kita semakin akan sensitif terhadap lingkungan, perubahan lingkungan, permasalahan yang terjadi di lingkungan dan masyarakat. Karena kita sendiri ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah mereka untuk menjadikan mereka dan membuat mereka melihat satu sosok yang bernama Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, inilah yang difirmankan Tuhan. Setiap kita harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas tanggung jawab setiap orang percaya. Apa yang terjadi di dalam lingkungan kita, apa yang terjadi terhadap orang lain, itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang-orang Kristen. Karena kita merupakan bagian elemen dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak mau tahu. Namun sebaliknya, kita harus tahu dan kita harus peduli kepada orang lain. Lalu pertanyaannya saudara, apakah zona nyamanmu saat ini? Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Tentunya saya tidak bisa menjawab saudara. Saya tidak tahu apa zona nyaman kita saat ini. Namun satu hal, dan ini menjadi rangkaian penutup dari khotbah saya. Bila zona nyamanmu, satu hal ini, yaitu bila zona nyamanmu membuat engkau telah jauh dari Allah dan tidak lagi peka terhadap maksud dan tujuan Allah, dan membuat engkau tidak lagi mempedulikan lingkungan dan orang lain, maka segeralah tinggalkan. Segeralah keluar dari zona nyamanmu. Karena zona nyaman itu membuat manusia jauh daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Mari saya ajak untuk kembali berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Apa yang telah hamba sampaikan tadi Tuhan, biarlah itu boleh tersimpan di dalam hati kami. Bukan hanya saja tersimpan, namun ketika tersimpan di dalam hati kami, itu boleh berbuah, itu boleh berakar semakin dalam dan semakin menghasilkan yang berkenan bagi Allah. Jadikan kami bukan hanya saja pendengar-pendengar yang setia, namun pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Jadikan kami Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh melakukannya dengan kesungguhan hati. Bapa, ampunkan dosa kami. Bila saat ini kami memiliki zona nyaman kami, sehingga membuat kami membangun benteng-benteng untuk tidak ingin diganggu, bahkan tidak ingin dihasut oleh apapun. Namun hari ini firman-Mu mengatakan dengan jelas kepada kami untuk boleh berani melangkah keluar. Dan ketika kami melangkah keluar, kami bisa menjadi orang yang peka terhadap maksud dan tujuan Engkau. Bahkan juga kami dijadikan pribadi yang peka terhadap lingkungan dan orang lain. Ajarkan kami terus Tuhan, karena kami manusia yang setiap hari bisa jatuh bangun di dalam keinginan daging kami. Biarlah Bapa,
Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan kami selalu dikuatkan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemberitaan yang telah selesai ini. Dan biarlah terus boleh berkumandang di dalam hati kami dan kami semakin giat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Ampunkan dosa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada satupun hal yang pasti dan selamanya. Namun, kita punya Tuhan